Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi dengan Jagat Horor, channel yang menyajikan kisah misteri, kisah horor, dan kisah gaib yang dikemas dalam visual gambar. Pagi itu Parto baru tiba dari Kalimantan karena sedang liburan kerja. Sudah setahun lebih Parto tidak pulang kampung karena harus bekerja di perantauan. Ia rindu kampung halaman dan kekasihnya di kampung yang bernama Titin, gadis Sunda yang ditinggal mati kedua orang tuanya dan ikut pamannya yang menjadi tetangganya. Setelah Titin bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tasik, karena sering dilecehkan majikannya, Titin memutuskan keluar dan memilih kerja di pabrik pakaian. Semenjak bertemu dengan Titin, Parto dia langsung jatuh cinta. Gadis pendiam berkulit kuning bersih. Setelah menyatakan cinta, lama sekali Parto diterima untuk menjadi pacarnya. Namun akhirnya hati Parto bisa berbunga-bunga karena dia diterima menjadi pacarnya, Titin. Namun baru menjalani pacaran beberapa bulan, Parto harus bekerja di perantauan karena dia diterima kerja di Kalimantan di pertambangan. Namun Parto ditempatkan di pedalaman yang jauh dari sinyal HP. Sampainya di rumah, Parto kaget. Kursi di rumahnya kok tidak ada semua. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Bu, kursi dan meja pada kemana? Kok kosong semua?" Ibunya menjawab, "Lagi dipinjam Pak Heru, Le." Pak Heru pamannya Titin, Bu. Lah ada acara apa memangnya, Bu? Ibunya menjawab, "Si Titin minggu depan mau menjadi pengantin, Le. Lah katanya kamu ditelepon dan di SMS tidak pernah bisa. Titin bolak-balik ke sini menanyakan kamu, menanyakan kabarmu kepada ibu. Kamu katanya sudah lupa sama dia." Titin hanya bisa menangis saja ketika harus menerima perjodohan yang diberikan oleh pamannya. Ia tidak bisa menolaknya. "Apa Titin hamil duluan, Bu?" tanya Parto. "Kalau itu sepertinya tidak, Le. Kalau aku dengar dari orang-orang, pamannya Titin banyak berhutang budi dengan yang melamar ini, yang mau menjadi besannya itu loh, Le," jawab ibunya. "Le, kamu istirahat dulu ya, aku tak bantu-bantu di sana." Parto menjawab kemudian, "Iya, Bu, tapi jangan bilang aku pulang ya, Bu, kepada siapapun." "Iya, Le," jawab ibunya. Singkat dan cepat pergi menuju rumah Pak Heru alias tempatnya Titin untuk membantu-bantu memasak di sana. Parto hanya menghembuskan nafas dan menggertakkan giginya. Wajahnya terlihat marah, terasa ada kecewa di hatinya dan perasaan bersalah. Namun siapa yang harus disalahkan? Apa dirinya yang merantau di pedalaman atau Titin yang ingkar janji tidak mau menunggunya? Parto bingung, hatinya hancur. Di dalam kamarnya hanya mondar-mandir tidak karuan. Karena hanya Titin yang menjadi pujaannya, sulit berpindah hati pada wanita lain. Karena mencari dan melupakan cinta pertama itu tidak gampang, seperti membalikan telapak tangan. Sudah kebetulan sekali, sedikit banyak Parto sudah pernah belajar ilmu kanuragan dengan seorang guru. Kalau dia sampai marah, maka kekuatan dalam dirinya akan muncul dan membahayakan orang lain. Makanya, untuk meredam emosi dalam dirinya,
Parto pun menyingkir dan pergi dari rumahnya. Setelah berganti pakaian, Parto ingin menyendiri dan menjernihkan pikirannya dan menenangkan jiwanya, karena tidak bisa menahan amarahnya. Apapun akan hancur terkena tinjunya, lebih-lebih jika terkena orang akan berbahaya lagi. Parto segera menaiki motornya yang sudah lama dirumahkan. Starter motornya kemudian berjalan menembus keramaian. Kemudian Parto setelah lama berjalan sampailah di tepi pantai dan mencari sebuah gua yang ada dekat pantai itu yang sudah dia lama kenal. Dia mengenal baik tempat itu yang angker dan wingitnya kelewat-lewat. Parto mencoba duduk bersila dan memejamkan mata di gua itu. Dan karena rasa kekecewaannya yang besar, Parto pun tidak sadar bahwa dia sudah bertapa berhari-hari. Parto sudah di dalam gua itu, sudah tidak makan. Tiba-tiba ada cahaya yang muncul di depannya, yang lama-lama berubah bentuk menjadi sosok pria tua dengan menginang. Bajunya serba putih, begitu juga rambutnya juga sudah putih. Kemudian berkata, "Anakku, hentikan semedimu. Janganlah kamu larut dalam duka. Dukamu itu semu. Nah, ini semua sudah jadi jalan hidup yang harus kamu jalani. Sudah ketentuan yang berlaku dari Tuhan." Parto terkejut dan berkata, "Saya adalah penjaga tempat ini, anakku. Dari semedimu, anak dan cucuku dan keluargaku tidak bisa menahan hawa panas yang kamu keluarkan, nak," jawab sosok pria sepuh itu. Parto kemudian berkata, "Saya harus bagaimana, Yang? Sebaiknya kamu pulang. Karena sifat pemberanimu dan tirakatmu, aku berikan oleh-oleh, yaitu ilmu Cindi Kurung." Kamu akan bisa menghilang dan bisa pergi kemana saja, bahkan ke alam kami, yaitu alam lelembut. Tapi ada pantanganku, ya anakku. Jangan buat untuk kejelekan atau melihat sesuatu yang sudah resmi, seperti hubungan suami istri yang sah. Maka nanti kamu akan kena mudaratnya bila melanggarnya. Kakek tua itu berkata-kata. "Baiklah, terima kasih, Eyang. Kalau begitu saya pamit pulang. Saya minta doa restunya." Parto berkata kepada kakek itu, "Ya, Allah selalu bersama kamu, nak. Aku akan selalu datang setiap kamu membutuhkan bantuan. Semoga selamat sampai tujuanmu, ya nak." Kakek tua itu pun menjawab. Kemudian Parto meninggalkan tempat itu dan mengambil motornya di penitipan. Benar saja, Parto bertemu banyak orang, namun mereka tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang menegurnya. Parto hanya menaruh uang kertas biru di meja penjaga penitipan motor itu dan kemudian pergi. Pada hari resepsi pernikahan Titin, pagi itu Parto ingin menggunakan ilmu Cinde Kurung pemberian Eyang misterius itu. Setelah merapal mantra, Parto melenggang dari rumahnya. Tidak ada yang melihatnya, walaupun mereka berpapasan dengan tetangga dan orang-orang yang mengenalinya, dan termasuk rumah Titin. Mereka tidak mengetahui. Kemudian Parto memasuki rumah Titin dengan leluasa dan masuk ke dalam kamar. Di kamar itu, Titin bersama tukang rias, pengantinnya, sedang berganti pakaian. Jantungnya Parto berdebar kencang ketika Titin yang seksi dan putih itu melepaskan semua bajunya.
berganti pakaian pengantin dan mencopot semuanya tanpa penutup. Parto bisa melihat kulit putih bersih yang belum sempat dirasakan itu karena harus merantau. Dia bisa melihat tai lalat sekecil apapun di bagian tubuh Titin. Tubuh yang montok dan mulus itu hanya tertutup pakaian dalam. Parto hanya menelan ludah, dan ketika kedua mempelai dipertemukan di pelaminan, Parto tidak kuat untuk melihat pujaannya itu bersanding dengan lelaki lain. Dia memilih pergi dari tempat itu. Ia takut kalau tidak bisa menahan amarahnya bisa geger acara pernikahan itu. Malamnya, ketika jam 12 malam, Parto datang kembali ke rumahnya Titin. Ia melihat pengantin laki-laki masih berbincang dengan tamunya. Malam itu, Parto punya niat yang tidak baik, yaitu ingin menyantet kedua pengantin itu. Entah dari garis keturunan atau belajar dari siapa, Parto memiliki ilmu santet dan bisa mengobati santet juga. Kanuragan yang sudah ia pelajari dan pernah menyembuhkan orang waktu di perantauan, sehingga Parto menjadi disegani di kalangan teman dan juga lawan. Malam itu ia akan menyelewengkan ilmunya yang selama ini untuk kebaikan, dikarenakan rasa sakit hati dan kecewa dan dibutakan karena cinta. Parto akhirnya memilih jalur hitam. Parto pun sudah mempersiapkan ilmu santet yang mematikan yang akan dipasang di kamar pengantin itu. Namun hatinya tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Ia masih mencintai Titin. Ia takut jika Titin juga mati, ia akan merasa kehilangan juga. Namun kembali lagi dibulatkan tekadnya, jika hatiku sakit harus ada yang menemani. Aku tidak peduli, tidak tahu siapa yang mati, yang laki atau perempuan. Batinnya Parto bergumam sendiri, berkecamuk, sedang bergumul dalam perang batin. Tiba-tiba Parto mendengar suara erangan dari kamar yang membuat dan mengajak untuk harus melihatnya. Iya, itu suaranya Titin, tapi itu suara bukan kesakitan, tetapi erangan. Ya, betul, Titin mendesah kenikmatan, membuat yang mendengarnya bikin kepingin. Hatinya Parto semakin dongkol, ingin rasanya ia melihat dan meremas-remas mereka. Tanpa pikir panjang, Parto masuk dengan ilmu cinde kurung. Pemandangan di depannya sungguh menakjubkan. Titin yang ditindih suaminya mengerang dan bergoyang ke kanan dan ke kiri, seolah-olah terbang ke surga. Kenikmatan yang baru dirasakan oleh Titin itu yang pertama kali. Napasnya yang terengah-engah itu, mereka berdua sudah bertelanjang bulat, tidak memakai selembar pakaian apapun yang menutupi badan mereka. Ketika mereka sampai di puncaknya, ketika itu juga Parto merasakan hawa panas di sekujur tubuhnya, dan semakin panas, seperti terbakar, dan seperti ada kekuatan yang melemparkannya. Maksud makbruk, Parto terjatuh di sebuah perkebunan. Ketika ingin mengembalikan kekuatan dan kesadarannya, tiba-tiba sudah ada di depannya kakek tua yang ada di gua itu, di depannya dan dalam bersedekap dan berkata, "Nak, kenapa engkau tidak menjalankan nasihatku?" "Mohon maaf, Eyang, saya kebakar hawa nafsu. Amarah saya memuncak, Eyang," jawaban dari Parto dengan menundukkan kepalanya. Kakek tua itu berkata kembali, "Angkara murka, kalau dibiarkan akan menyengsarakan. Pahamilah, Nak, kalau hawa nafsu kamu umbar, itu akan merugikan kamu. Begitu sebaliknya, jika kamu dapat mengekangnya,
akan menjadi kendaraan yang baik dan teman yang baik. Maka jernihkan pikiran dan hatimu, jernih sejernihnya. Ingatlah, ketika kamu berbuat kebaikan, tidak ada orang yang mencatat. Namun ketika kamu berbuat jahat, sekali saja orang tidak akan pernah melupakan itu. Ingatlah baik-baik nasihat saya ini, anakku. Ilmu cinde kurung hanya bisa menyatu kepada orang yang berbudi luhur. Boleh kamu gunakan untuk kebaikan menolong sesama manusia. Dan ingat anakku, jangan pernah meminta balasan dan upah dari pertolonganmu. Berbuatlah dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Cukup ini saja pesanku. Keselamatan selalu bersamamu, anakku. Sehabis berbicara nasihat itu, kakek tua itu hilang, lenyap tak tahu kemana perginya. Setelah kejadian itu, Parto menjadi orang yang selalu ikhlas menerima kenyataan dan merelakan Titin juga. Dia sudah percaya ini garisnya Tuhan. Seiring berjalannya waktu, jiwa Parto tergembleng sendiri, membantu orang lain dengan ikhlas. Tidak sedikit orang meminta bantuannya, tamunya semakin banyak. Parto tidak meminta imbalan ataupun biaya apapun. Inilah sejatinya hidup berguna bagi orang lain. Selesai. Demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur sahabatku semuanya.